Halo teman-teman, salam hangat dari Surabaya. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus-kampus di seluruh Indonesia yang kami rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Selamat siang Ibu Prita, suara kami terdengar Bu? Terdengar, terima kasih. Baik Bu, terima kasih di tengah kepadatan waktu Ibu berkenan Zoom meeting singkat kali ini. Kita langsung mulai saja ya Bu. Silakan, terima kasih atas undangan Sevima. Siap Ibu, izin perkenalkan saya Ilham, Community Manager di Sevima. Sebagai bagian dari komunitas Sevima, kami sedang berkolaborasi dengan rekan-rekan wartawan pendidikan dan kebudayaan untuk mengangkat sosok-sosok Kartini hebat di bidang pendidikan. Video ini kami mohon izin nantinya direkam untuk mengolah menjadi rilis pers tambahan video blog ya Ibu. Dan bagi kami, Ibu Prita Kemalgani sebagai Founder dan Director LSPR Communication and Business Institute adalah sosok Kartini yang telah dan akan selalu menginspirasi kami, utamanya di bidang pendidikan kehumasan. Nah, langsung saja Ibu bisa dikisahkan tentang pendirian LSPR. Aduh, pendirian LSPR itu di tahun 1992. Jadi waktu itu saya masih muda sekali ya, makanya orang kalau mau mulai usaha itu sebaiknya ketika masih muda, jadi masih banyak energi dan juga fokus ya, dan passionnya sebagai orang muda itu ada gitu. Ya. Tapi kalau sekarang kelihatan masih muda dan penuh energi loh Ibu Prita ini. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, waktu itu Bu, tahun 92, kondisi dunia pendidikan, utamanya pendidikan humas itu seperti apa Bu? Nah, waktu tahun 1992 sebenarnya belum banyak di Indonesia pendidikan yang khusus public relation. Memang ada beberapa kampus, terutama kampus negeri, yang mana menawarkan fakultas komunikasi atau mass communication. Sementara public relation itu lebih spesifik daripada communications dan mass communication. Baik Bu, di tengah kondisi yang seperti itu, tantangan terberatnya saat merintis LSPR seperti apa Bu? Seperti pertama ya, dari segi finansial ya, karena kan kita nggak punya modal ya, nggak punya tempat buat bikin sekolah kan. Kalau ini Mas Ilham, kalau orang mau bikin sekolah itu kan harus punya uang dong ya, untuk beli bangku, untuk beli meja, untuk bayar staff, banyak hal untuk apa namanya, dulu zaman dulu tuh ada apa sih, kalau sekarang kan namanya apa sih itu namanya Afni, yang untuk apa tuh, apa sih apa namanya itu Mas, yang di apa, yang di OHP Bu, kelas proyektor. OHP zaman dulu gitu kan, sampai lupa tuh. Nah, terus harus punya itu kan. Nah, jadi kendalanya itu kan nggak punya. Nah, tapi kalau zamannya dulu orang muda tuh nggak ada kendala, itu semua pasti bisa ada jalannya gitu. Nah, jadi kebetulan saya sebelum mendirikan LSPR ini menjadi Director of Public Relation di perusahaan fitness center. Nah, ini dia multinational company. Nah, saya banyak belajar dari bos saya ini, bahwa sebenarnya mendirikan usaha atau membuat sebuah usaha itu tidak harus punya uang banyak. Jadi orang kalau punya uang banyak di bank itu namanya bukan pengusaha ya, itu namanya mungkin pensiunan gitu ya. Kalau pengusaha itu uangnya harus diputarkan gitu. Nah, jadi saya belajar dari dia. Terus kemudian dulu waktu saya pulang sekolah dari luar negeri terus kerjanya di fitness center, teman saya bilang malu-maluin aja Mbok ya kerja di bank gitu kan. Nah, tapi di situ saya belajar untuk dia membuka sebuah fitness center, dia bisa kerjasama dengan gedung, yang mana gedung memberikan fasilitas dan dia yang softwarenya, tenaganya. Nah, dari situ saya bisa membuat LSPR tanpa harus memiliki gedung. Nah, bisa membuat LSPR dari hanya menyewa tempat 12 meter
tempatnya, dan tempat itu bisa untuk menerima pendaftaran, untuk memberi penjelasan mengenai program-program, dan classroom-nya bisa memang yang menyewa classroom saja, karena waktu zamannya kursus sudah pasti tahu schedule-nya jam berapa, hari apa. Nah, kita sewa itu. Luar biasa. Gitu, Mas Ilham. Dari Ibu kita belajar bahwa cinta itu tidak harus memiliki lah istilahnya. Oh gitu ya. Nah, di era pandemi saat ini Ibu sebagai Ketua LSPR, apa tantangan terberat yang Ibu hadapi sebagai pribadi maupun institusi? Ya, pertama karena kita nggak bisa ketemu, dan ini di sini kita bisa banyak sekali belajar ya. Mahasiswa akhirnya mengetahui bahwa belajar lewat online itu banyak menderitanya. Nggak bisa ketemu temennya, dan terus kadang-kadang penjelasan dari dosennya juga nggak bisa maksimal, karena dosennya ngajar online itu juga nggak mudah gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, interaksi juga susah, sehebat apapun teknologinya, tetap itu nggak susah. Dan yang keempat itu kita nggak ketemu teman ya, karena di kampus itu belajar bukan hanya dari dosennya aja, tapi juga belajar dari temannya. Juga belajar menjelang sampai kampus pun kita belajar. Kita lihat apa di jalan, di public transportation ya. Banyak pelajaran hidup yang kita temukan di luar classroom juga, tapi menuju classroom. Terus kemudian juga kerinduan ya terhadap kongko-kongko dengan teman. Tapi di balik ini semua banyak sekali kemudahannya. Misalnya nggak usah berangkat ke kampus, bangun tidur, cuci muka sedikit, kalau di London School nggak boleh pakai sembarangan, jadi bajunya harus rapih gitu ya. Nah, terus udah deh langsung setel ininya, Zoom meetingnya lewat Sevima. Terus bisa langsung belajar sama dosennya, mudah kan? Nah, terus nanti breaknya bisa makan, terus bisa macam-macam lagi, bisa tidur lagi, nanti baru bangun lagi gitu ya. Jadi banyak kemudahan. Nah, dosennya juga gitu, bisa mengajar tanpa harus meninggalkan rumah. Nah, jadi nanti di masa yang akan datang ini program hybrid menjadi pilihan yang paling penting untuk kampus-kampus. Nah, program hybrid Bu, bisa dikisahkan sedikit nggak Bu bagi pemirsa atau pembaca awam Bu? Di LSPR rencananya seperti apa? Ya, jadi nanti setiap mata kuliah itu diberikan 50% online, 50% offline. Satu mata kuliah. Jadi misalnya mata kuliah public speaking aja. Nah, nanti waktu presentasinya offline di kampus. Tapi nanti belajarnya, dosennya, ataupun nanti mahasiswanya, rekaman nanti dilihat. Jadi ada paro-paro itu di offline, terus paro-paro di online. Jadi ketika dia riset, ketika dia bertanya, ketika diberikan contoh, ketika mendiskusikan, itu bisa online, tapi begitu prakteknya mulai offline. Itu akan membuat kita lebih efisiensi ya. Kalau sekarang ini di zaman teknologi, di zaman yang memang pandemi ini, kita memang harus berhemat ya. Banyak hal yang bisa kita hemat termasuk energi dan waktu kita sendiri. Luar biasa Bu Prita. Yang terakhir Bu, harapan Ibu untuk LSPR ke depan. Apalagi kalau saya tidak salah nih Bu, 1 Juli nanti LSPR akan memperingati ulang tahunnya ke-29. Iya, ya tentunya LSPR ke depannya akan lebih maju lagi sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih baik, dan terutama juga LSPR teknologinya juga bisa lebih bagus karena sudah eranya sekarang, dan membuat LSPR juga banyak mempunyai program Omni Lecture yang mana dosen dari luar negeri mengajar di kampus LSPR dan dosen LSPR juga mengajar di luar negeri. Jadi untuk itu perlu teknologi yang memadai, jadi sehingga bisa lebih baik. Terus jadinya dengan belajar dari dosen yang praktisioner, dosen yang akademisian, dosen omni yang dari luar negeri, terus dari dosen tamu, sehingga lulusan LSPR itu menjadi lebih broad understanding, jadi lebih pemahamannya bisa lebih luar lagi. Nah, plus di kampus Merdeka ini
student LSPR yang ahli yang diajari komunikasi bisa juga belajar tentang hukum ya di kampus lain. Sehingga pemahaman dia tentang PR didasari juga oleh ilmu hukum ya. Misalnya tentang di PR itu ada slander, defamation, skandal, libel. Jadi lebih tahu lagi gitu ya. Terus kemudian mahasiswa dari Surabaya, dari Erlangga, Faculty of Medical, bisa juga belajar public relation. Dokter-dokternya juga harus punya pemahaman tentang komunikasi dan public relation. Nah, jadi nanti di masa yang akan datang, ini semua akan menjadi lebih baik lagi. Dan itu semuanya bertumpu di teknologi, karena kebanyakan program-program ini melalui online. Luar biasa Bu Prita, semoga kolaborasi menggunakan teknologi itu selalu lancar, komunitas Sevima juga siap support. Terima kasih Bu Prita atas waktu dan kesempatannya. Salam hormat dari kami di Surabaya untuk semua Bapak Ibu, pimpinan maupun sivitas akademika di LSPR. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Mas Ilham, selamat puasa, sampai jumpa. Sukses juga buat Sevima ya. Siap Ibu, salam hormat. Solusi teknologi perguruan tinggi Anda. Sevima, Revolutionize Education.